Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Ataki Alzam. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dunia peternakan ya guys. Lebih khususnya yaitu tentang usaha ternak entok. Nah, untuk kalian jangan lupa saksikan terus video ini dan jangan lupa juga untuk support terus channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Jangan lupa juga untuk share and subscribe channel ini. Saksikan terus video ini. Let's go. Oke guys, untuk langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu bibit bobot dari entok tersebut guys. Nah, kita harus siapkan indukan ataupun anakannya guys. Langkah yang pertama sudah terpenuhi. Langkah yang kedua yang harus kita siapkan yaitu lokasi atau lahan atau tempat untuk entok itu bisa berkembang biak ya guys. Nah, nggak perlu yang lebar-lebar guys, nggak perlu yang luas sama sekali. Yang penting bisa bikin entok tersebut nyaman dengan lokasi tersebut ya guys. Nggak perlu yang bagus-bagus harus kayak gimana, yang penting bikin dia nyaman guys dengan lokasinya. Itu hal yang terpenting harus kalian penuhi ya guys. Nah, yang pasti juga yang harus kalian ketahui yaitu harus bisa menyesuaikan antara indukan dan bapaannya guys. Nah, jadi 1:5 ataupun 1:7. Jadi tergantung dengan keadaan atau punya kalian gimana. Nah, untuk tahapan yang ketiga yang harus kita siapkan yaitu pakan ya guys. Itu boleh kita menggunakan pakan pabrikan kalau kita punya duit ataupun modal yang cukup. Ataupun kalau misalnya kita punya modal yang minim, harus seminim-minim mungkin bisa menggunakan pakan alternatif atau pakan alami ya guys yang ada di sekitar kita. Nah, untuk bahan-bahannya yang biasa saya gunakan yaitu ada kangkung, sayur bayam, kacang panjang, daun singkong, ada daun kacang panjang, ada daun pare, bahkan buah parenya juga saya bikin pakan. Kemudian ada daun katuk atau daun katu. Kemudian saya menggunakan daun kemangi guys. Nah, ada tambahannya yaitu ada tahu ataupun nasi. Dan kemudian saya menggunakan kepala ikan teri ya guys. Nah, di pasaran juga ada, harganya 5.000 per kilo. Kemudian saya menggunakan sedikit dedak atau bekatul guys. Tahapan selanjutnya yaitu penyediaan kandang ya guys, atau tempat untuk mereka bertelur. Nah, ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, nah kemudian harus membuat kandang atau tempat untuk mereka berkembang biak. Nah, untuk yang saya gunakan ini alat-alat sederhana yang mungkin ada di sekitar kalian juga. Nah, untuk alasnya kita menggunakan pasir ya guys, pasir yang ada di sungai, pasir halus ya, bukan pasir pasir bangunan, itu agak kasar. Nah, kalau misalnya pasir yang ada di pinggir sungai yaitu agak halus guys. Nah, ini untuk angka produksinya ya lumayan ya guys, ada di atas 20, ada yang 20 juga, ada yang baru juga bertelur. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pakan alami itu bisa sama kualitasnya dengan pakan pabrikan ya guys. Nah, kita usahakan yang penting berjalan dengan semestinya. Nah, apabila itu bisa terpenuhi maka hasil akan kita dapatkan. Nah, ini anakannya juga kita kasih pakan yang sama ya guys, cuma lebih halus, itu aja. Nah, ini untuk alas anakannya kita menggunakan pasir juga. Kemudian tempatnya juga tempat yang sederhana, di tempat yang lepas ya guys, jadi nggak pakai box ataupun apa, yang penting ada tempat teduhannya. Kemudian ada tempat lapangan ataupun tempat dia bermain. Oke, thank you. Oke, thank you buat yang udah support channel ini. Oke, assalamualaikum.